Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus pada saat pagi hari ini atas segala kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang kita terima sepanjang minggu yang sudah kita lewati. Tuhan sudah melindungi, Tuhan sudah memberkati apa yang kita kerjakan, dan Tuhan juga sudah memberikan waktu kepada kita untuk datang menyembah Dia, bersekutu dengan Dia. Amin. Karena kita percaya bahwa persekutuan dengan Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Kebaikan untuk jasmani kita, terlebih kebaikan untuk kerohanian kita. Amin. Karena dalam persekutuan kita memuji, menyembah Tuhan, dan kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sesuai dengan apa yang saya sampaikan di grup, bahwa hari ini kita akan belajar tentang keluarga, ya. Wadah pendidikan iman anak, ya. Keluarga, wadah pendidikan iman anak. Oke, puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini bukan hanya untuk yang sudah menikah saja, ya, tetapi juga buat yang belum menikah untuk mempersiapkan sesuatu yang lebih matang lagi ke depannya. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kita mau sama-sama melihat apa yang Tuhan inginkan dalam sebuah keluarga. Ya, ini adalah minggu terakhir di bulan Mei. Inilah pembahasan terakhir tentang keluarga di bulan ini. Ya, karena dari awal, ya, dari minggu pertama sampai hari ini kita fokus kepada keluarga. Ya. Supaya kita menjadi keluarga-keluarga yang kuat di dalam Tuhan, menjadi keluarga-keluarga yang sehat di dalam Tuhan, dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Oke, mari kita sama-sama buka Alkitab kita dalam Ulangan pasal 6, ya. Ulangan pasal yang ke-6, Deuteronomy, ya. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9, ya. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Saya akan membacakan untuk kita semua. Kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9, begini firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk diam di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Puji Tuhan. Dari Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9 hari yang sudah kita bacakan hari ini kita akan sama-sama pelajari ayat demi ayat tentang pendidikan iman kepada anak, di mana orang tua adalah penanggung jawab untuk mendidik iman anak. Amin. Haleluya. Nah, sebelum jauh, saya mau sampaikan seperti ini. Ya, pada umumnya harapan orang tua untuk anak apa? Pada umumnya harapan orang tua untuk anak itu apa? Ketika Ibu Gloria berdoa kepada Tuhan, berdoa untuk anak, apa yang Ibu harapkan atau impikan, minta kepada Tuhan terjadi pada anak-anak? Anak bagi menjadi satu orang testimoni of Jesus Christ. Menjadi saksi Kristus. Amin. Apalagi? Dan dapat kesehatan, Kesehatan, kekuatan, ya.
menjadi anak yang sehat, menjadi anak yang kuat, gitu ya. Oke, kalau Ibu Repa sendiri? Sama dengan Ibu Gloria. Ibu Repa selalu menjawab dengan hal-hal yang sama. Menjadi apapun talenta yang Tuhan berikan kepada anak bisa menjadi saksi Kristus di bagian. Amin. Menggunakan talenta untuk kemuliaan Kristus ya. Menggunakan talenta. Di sini nggak ada yang menginginkan anaknya berhasil atau sukses, memiliki pekerjaan yang baik, memiliki masa depan yang baik. Saya curiga nih. Ya, pada umumnya harapan orang tua untuk anaknya adalah supaya anaknya berhasil, gitu ya. Mendapatkan pendidikan yang tinggi, sekolah yang tinggi, lalu nanti bekerja dengan sukses, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil, memiliki banyak uang. Benar ya? Soalnya tadi dari semuanya tidak ada jawaban seperti itu. Haleluya, puji Tuhan. Sepertinya ibu-ibu di tempat ini menginginkan anaknya lebih takut kepada Tuhan terlebih dahulu ya. Haleluya. Amin. Ya, pada umumnya inilah yang diinginkan oleh orang tua. Anak mereka menjadi anak-anak yang sukses di masa depan. Ya, oleh karena itu orang tua berusaha dengan sekuat tenaga untuk bekerja ya, agar anak-anaknya bisa sekolah di sekolah yang favorit. Agar anak-anaknya mendapatkan asupan gizi yang kuat, yang besar, yang tinggi. Supaya otaknya encer gitu ya. Supaya anaknya cerdas. Ada begitu banyak usaha yang dilakukan oleh orang tua. Bagaimana supaya anaknya menjadi anak yang sukses di masa depan. Apakah salah? Tidak. Tidak ada yang salah dengan itu. Tidak ada salahnya orang tua bermimpi supaya anaknya berhasil. Tidak ada salahnya orang tua menginginkan anaknya memiliki pendidikan yang tinggi. Itu semua tidak salah. Tetapi seringkali lalai dengan satu hal. Lalai dengan satu hal. Fokus untuk mencukupkan seluruh kebutuhan jasmani. Fokus hanya untuk mengurus bagaimana supaya anaknya menjadi berhasil. Tetapi melupakan satu hal yang penting bagi anak, yaitu pendidikan iman. Lupa bahwa orang tua juga bertanggung jawab untuk mendidik anak di dalam iman. Sehingga apa? Hanya dipercayakan kepada guru-guru sekolah minggu. Hanya dipercayakan kepada youth pastornya. Ya udahlah, itu urusannya orang gereja untuk mendidik iman anak. Saya cukup untuk menafkahi, saya cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekolahnya. Sementara apa yang dikatakan dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9 tadi, di sana dikatakan, ya, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Di sana tidak disampaikan haruslah engkau mengajarkannya secara berulang-ulang kepada anak sekolah minggumu, kepada anak youthmu. Yang artinya apa? Firman Tuhan ini, apa yang diperintahkan oleh Allah ini ditujukan kepada orang tua. Amin. Amin. Karena seringkali yang saya perhatikan adalah orang tua menyalahkan guru sekolah minggunya ketika anaknya tidak nurut. Wah, ini youth pastornya nggak bener ini. Masa anak saya setiap hari datang ke gereja, pulang-pulang
malah melawan sama orang tuanya, malah nggak dengar-dengaran sama orang tuanya. Harusnya orang tuanya evaluasi diri sendiri, gitu ya. Di rumah ngapain aja? Ya. Di rumah ngapain aja? Apakah orang tua juga membimbing anaknya dalam hal kerohanian di rumah? Atau sama sekali lepas tangan? Itu yang perlu dievaluasi. Bukan serta-merta langsung menyalahkan guru sekolah minggu, youth pastor, atau mungkin kalau dalam konteks Indonesia, guru agamanya, gitu ya. Nah, kapan kita harus mengajarkan atau menanamkan pendidikan iman kepada anak? Apakah setelah mereka sudah remaja? Atau ketika mereka sudah menjadi pemuda? Yang saya ingin tekankan, ajarlah, didiklah anak di rumah sejak dini. Sedini mungkin. Karena apa Bapak Ibu? Anak itu sudah menangkap segala sesuatu yang dilihatnya, segala sesuatu yang didengarnya sejak ia masih kecil. Benar? Ya. Anak itu sudah mulai bisa meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa atau dilakukan orang tuanya, dilakukan oleh kakak atau abangnya itu sejak ia masih kecil. Ada sebuah ilustrasi seperti ini. Pada suatu hari, seorang ayah yang lagi sakit menelpon pendetanya, gitu ya. Menelpon pendetanya untuk didoakan. Teleponnya pada tengah malam, gitu ya. Jadi pada saat pastornya atau pendetanya sedang tidur, gitu ya, ditelepon sama si bapak ini. Akhirnya ya mungkin karena kecapean dan atau mungkin lelah, sang pastor dengan kelemahan badan pergi ke rumah si bapak ini. Ya, di rumah itu ada bapak, ibu, dan seorang anak kecil. Nah, karena mungkin pastornya kelelahan dan ingin cepat istirahat lagi, dia hanya berkata seperti ini ketika berdoa. Tuhan, kami berdoa, kalau bapak ini sembuh, sembuhkanlah, kalau mati, matilah. Gitu ya. Di depan seorang anak kecil. Nah, setelah itu pastornya pulang. 2 hari kemudian, ternyata si bapak ini sembuh. Gitu ya. Ternyata si bapak ini sembuh. Lalu, pada saat pastornya lagi sakit, si bapak membawa anaknya untuk berkunjung ke rumah pastor tersebut. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ketika si anak ini melihat pastornya sedang berbaring lemah di tempat tidur, si anak menirukan doa pastornya ketika menyembuhkan bapaknya. Ya Tuhan, kalau Engkau mau sembuhkan, sembuhkan, kalau mati, matilah. Gitu ya. Nah, apa yang kita tangkap dari sini? Anak itu sudah mulai bisa meniru dari apa yang dia lihat dan apa yang ia dengar sejak ia kecil. Oleh karena itu, sebuah pendidikan iman harus dimulai sejak dini kepada anak. Amin. Amin. Jangan sampai dia sudah dewasa, dia sudah punya pola pikir sendiri, dia sudah punya prinsip-prinsip diri sendiri, dan itu akan sangat sulit. Tapi ketika dia masih kecil, ya, ketika dia masih balita, berikan teladan itu. Tanamkan pendidikan iman itu kepada mereka, agar ketika mereka bertumbuh besar, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, kita mau lihat
Dari Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9 ini, apa saja makna yang terkandung di dalamnya? Yang pertama, keluarga wadah pendidikan iman anak adalah perintah Allah. Amin. Bukan perintah manusia, bukan perintah Musa kepada bangsa Israel pada saat itu, tetapi itu adalah perintah Allah kepada bangsa Israel. Dan ini juga adalah perintah Allah bagi kita semua yang ada di tempat ini. Amin. Karena dalam ayat 4 dikatakan sana, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat 6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Perhatikan baik-baik. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Inilah perintah Allah. Ya. Inilah perintah Allah kepada bangsa Israel. Ya. Dan itu kita lihat juga di ayat pertama, ya, sampai ayat yang ketiga. Ini adalah perintah Allah yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Amin. Jadi kita harus taat kepada setiap perintah Allah. Ya. Yang terlebih dahulu harus mentaatinya adalah orang tua. Ya. Yang terlebih dahulu harus mentaatinya adalah orang tua. Sehingga orang tua bisa menjadi teladan, ya, bisa menjadi model kepada anaknya. Amin. Lalu yang berikutnya adalah, ya, keluarga wadah pendidikan iman bagi anak. Di mana harus dilakukan dan seberapa seringkah harus kita sampaikan? Ya. Di mana harus disampaikan dan seberapa seringkah kita harus menyampaikannya kepada anak? Di ayat yang ke-7 kita baca di sana, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Amin. Berulang-ulang memiliki makna cuma satu kali? Berulang-ulang memiliki makna hanya 2 kali? 3 kali? 4 kali? Berulang-ulang berarti artinya apa? Secara kontinu. Ya, secara kontinu. Ya. Kita harus sampaikan kepada anak. Sampai kapanpun itu, selama kita masih hidup, ya, selama kita masih bisa bernafas, kita mengajarkan perintah Allah itu kepada anak-anak. Amin. Amin. Dan di mana tempatnya? Saya baca ulang lagi. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila. Kalimat berikutnya di sana menunjukkan tempat. Ketika engkau duduk di rumahmu, engkau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Maknanya apa? Dari terbit matahari sampai terbenam, engkau harus mengajarkannya kepada anak-anakmu. Oh, tapi kan saya sibuk, gitu ya. Saya bekerja dari pagi sampai malam. Hal ini juga bermakna. Kapan engkau sedang bersama-sama dengan anakmu, lakukanlah itu. Amin. Jangan hanya ngobrolin, nak, cita-citamu apa ke depannya, gitu ya. Karena cita-cita itu bisa berubah ya. Ketika masih balita, cita-citanya ingin menjadi dokter, gitu ya. Ketika sudah SMP, SD, ya, ketika sekolah dasar, cita-citanya berubah, jadi perawat, gitu. Waktu SMP, cita-cita jadi apa? Jadi pilot, gitu ya. Waktu SMA, cita-cita jadi apa? Udah mulai bingung mau jadi apa.
Yang penting jadi orang sukses deh gitu ya. Jangan hanya menanyakan apa yang menjadi cita-cita anak. Ya. Selain engkau menanyakan bagaimana keadaannya hari itu, selain menanyakan kepadanya bagaimana sekolahnya, tanamkan firman Tuhan bagi mereka. Amin. Ajarkan firman Tuhan kepada mereka. Tanamkan nilai-nilai Kristus kepada mereka sejak dini. Amin. Haleluya. Lalu, ketika mungkin kau juga sedang dalam perjalanan bersama dengan anak-anakmu, ya, sana juga tanamkan bagaimana kasih Allah bagi kita. Ketika mungkin sedang mengunjungi sebuah pantai atau sedang hiking ke gunung, kita bisa menceritakan bagaimana kebesaran Allah bagi mereka. Kita bisa sampaikan, nak, tahu nggak siapa yang menciptakan semua yang ada dalam bumi ini? Kita bisa menceritakan kebesaran Allah bagi mereka. Amin. Amin. Ya. Dan yang paling penting, tadi dalam ayatnya yang ke-5, ini adalah sebuah isi dari apa yang harus kita ajarkan kepada anak. Ini adalah konten yang seharusnya kita ajarkan kepada anak. Tentang apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini isi dari apa yang harus kita sampaikan kepada anak. Amin. Ceritakan kepada mereka, sampaikan kepada mereka bahwa mereka harus mengasihi Tuhan Allah mereka sejak dini. Mengasihi Tuhan Allah melalui kehidupan mereka. Untuk datang beribadah kepada Allah. Untuk rajin datang beribadah kepada Allah. Sejak mereka masih kecil. Amin. Saya ingat ya. Sejak kecil dalam keluarga kami, ya, dalam keluarga saya, papa saya akan marah, bahkan mungkin akan menyeret dari rumah kalau saya tidak pergi ke sekolah minggu. Gitu ya. Papa saya mungkin tidak akan marah semarah itu kalau saya sulit makan. Gitu ya. Tapi papa saya ya, tetapi papa saya akan marah besar dan juga mama saya akan marah besar kalau saya tidak pergi ke sekolah minggu pada saat saya masih kecil. Itu saya akan dipaksa keluar dari kamar supaya datang kepada Tuhan. Ya, awalnya dari sebuah paksaan gitu ya. Tapi akhirnya apa, Bapak Ibu? Dari sekolah minggu saya sudah tertanam untuk selalu datang kepada Tuhan setiap hari Minggu. Ya. Saya harus datang kepada Tuhan setiap hari Minggu. Itu bukti bahwa saya mengasihi Tuhan. Saya harus datang beribadah kepada Tuhan. Dan juga ada sebuah kebiasaan di rumah, bahwa sebelum segala aktivitas dilakukan sepanjang hari itu, baik yang mau ke sekolah, mau yang bekerja, itu semuanya harus bangun jam 5 pagi dan berdoa bersama dari papa, mama, dan anak-anak, membangun mezbah Allah sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Amin. Dan ini berlangsung terus menerus. Dan sampai saat ini juga itu selalu tertanam dalam hati saya dan menjadi sebuah pola hidup. Ya, menjadi sebuah pola hidup keseharian saya bersama dengan istri. Walaupun saya ada di Korea lalu istri ada di Jakarta, ya, kami selalu membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya. Pagi-pagi kami berdoa, walaupun
lewat voice call atau video call, dan malam hari kami juga berdoa. Itu menjadi sebuah pola hidup, ya, menjadi sebuah pola hidup yang telah diajarkan sejak kecil. Amin. Yang sudah ditanamkan sejak kecil dalam keluarga. Dan papa saya juga selalu menanamkan melalui sebuah teladan. Ya, melalui sebuah teladan. Pernah satu kali, ya, ketika saya ikut papa saya ke gereja, saya pada saat itu sudah remaja, ya. Lalu pada saat bernyanyi, ya, ketika dalam sebuah ibadah, ada telepon yang masuk dari rekan kerjanya yang meminta untuk bertemu saat itu juga membahas sebuah proyek, ya. Mungkin kalau papa saya orang yang tidak takut akan Tuhan, dia mungkin akan izin diam-diam keluar dari gereja gitu, ya. Tapi tidak, papa saya mengatakan, ya sudah, saya selesaikan dulu ibadah saya, lalu kita bertemu setelah itu. Dan puji Tuhan orang itu mengerti, gitu ya. Jadi nggak akan ada ruginya kalau kita mendahulukan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Nggak ada sebuah kerugian yang kita alami ketika kita memang datang bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan itu juga yang selalu papa saya tanamkan kepada kami ketika kami ada di perantauan, baik ketika kami kuliah di luar kota. Papa saya selalu mengingatkan, ingat datang kepada Tuhan minimal hari Minggu. Itu harga mati dalam keluarga, ya. Datang kepada Tuhan minimal hari Minggu dimanapun kau berada. Kalau misalnya di situ tidak ada yang sama dengan gereja kita, cari gereja yang lain. Karena itu sama-sama gereja, itu sama-sama tempat ibadah. Itu adalah rumah Tuhan. Tapi kalau misalnya ada yang sama, ya silakan ke sana. Ya, karena memang seperti yang pernah saya sampaikan bahwa pertumbuhan iman itu harus terjadi di gereja lokal. Ya, karena kita sudah terbiasa di situ, kita sudah tertanam di situ, maka apa yang kita terima pasti tidak akan jauh dari gereja kita yang ada di kampung, gitu ya. Tapi kata papa saya, kalau misalnya pun tidak ada, cari gereja yang lain. Nggak ada alasan nggak ke gereja kalau misalnya nggak ada gereja yang sama, gitu. Dan itu tertanam sampai saat ini, sampai kami semua dewasa. Dimanapun kami berada, setiap hari Minggu tetap mendahulukan Tuhan. Walaupun kami punya kegiatan di siang hari atau sore hari, ya cari ibadah yang pagi. Kalau misalnya ada kegiatan di pagi hari, cari ibadah di sore hari. Tapi papa saya selalu menekankan, usahakan untuk ibadah pagi. Karena kalau kamu misalnya ibadahnya sore hari, itu sudah kemana-mana dulu tuh, gitu ya. Sudah melakukan apa dulu, udah nggak konsen lagi. Usahakan di ibadah pagi, habis itu terserah mau ngapain, supaya lebih fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Dan itu yang tertanam sampai saat ini. Amin. Nah, ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Inilah nilai yang harus kita tanamkan kepada anak sejak mereka kecil, sejak mereka kanak-kanak. Amin. Dan metode apa yang atau cara bagaimana yang harus kita lakukan? Di dalam ayat 8-9 di sana dikatakan, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Pertanyaannya, mungkin Bapak Ibu bertanya, bagaimana kita bisa lakukan ini? Apakah nanti setelah nyampe rumah kita ambil spidol, lalu tulis di tangan anak, tulis di dahinya? Apakah seperti itu yang dimaksudkan? Tidak, ya. Jadi begini,
Dalam tradisi Yahudi, ya, dalam tradisi Yahudi dikenal sebuah alat yang bernama tefillin, yaitu tali sembayang dengan patam, biasanya dengan kulit hewan, ya. Dan di sana dituliskan setiap firman Tuhan, khususnya tentang Ulangan pasal 6 ini, ya teman. Allah itu esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap jiwamu. Itu yang dituliskan lalu digulung di tangan. Gitu ya. Nah, kalau sekarang di masa kita atau dalam konteks masyarakat Indonesia atau Korea, apakah ini perlu dilakukan? Tidak harus. Ya, tidak harus. Mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu, menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ini maksudnya apa? Ya. Ini maksudnya apa? Tanamkan di dalam pikiran mereka. Ingatkan mereka selalu. Ya. Ingatkan mereka selalu. Ingatkan anak-anak untuk hidup dalam Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Ya, kecuali kalau misalnya mau kasih hiasan gitu ya, hiasan di rumah yang berupa ayat Alkitab, silahkan. Gitu, supaya anak setiap kali melihat dia bisa membacanya. Gitu. Jadi bukan hanya poster-poster princess yang ada di kamarnya gitu ya. Bukan hanya poster-poster kartun yang ia suka yang ada di kamarnya, tapi bisa saja tempelkan ayat-ayat firman Tuhan di kamar anak. Atau misalnya anak laki-laki bukan hanya poster band kesukaannya yang ada di kamar, ya, atau poster-poster idolanya, poster pesepak bola yang dia kagumi yang ada di kamarnya. Tapi silakan bisa memberikan ornamen-ornamen dalam bentuk ayat Alkitab di kamar mereka, agar mereka tetap ingat, ya, agar mereka tetap ingat kepada Tuhan, agar mereka tetap ingat untuk mengasihi Tuhan. Amin. Tanamkan dengan berbagai macam cara yang dapat kita lakukan kepada anak, ya, sehingga anak-anak memiliki pemahaman yang benar tentang Tuhan sejak ia masih kecil. Agar anak-anak memiliki karakter ilahi sejak mereka masih kecil. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga, ya, keluarga adalah wadah pendidikan iman anak. Keluarga adalah tempat pertama anak seharusnya dididik dalam iman. Ya. Kalau dalam dunia pendidikan, ya, kalau dalam dunia pendidikan, karena kebetulan saya juga adalah berlatar belakang di pendidikan agama Kristen, ya. Kalau dalam dunia pendidikan dikatakan keluarga adalah tempat pendidikan yang pertama dan utama bagi anak. Ya, keluarga adalah tempat pendidikan pertama dan utama bagi anak. Artinya apa? Dari keluarga lah anak belajar banyak hal. Ya, dari keluarga lah anak belajar banyak hal. Dari orang tua lah anak bisa belajar banyak hal. Dari cara ngomong, ya, dari cara untuk memperhatikan sesuatu, ya, atau untuk membaca, ya, anak bisa belajar dari rumah pertama. Berhitung juga anak bisa belajar dari rumah. Nah, dalam pendidikan iman juga, keluarga adalah tempat yang pertama dan yang utama. Karena kita sebagai orang tua yang punya banyak waktu dengan anak. Guru sekolah paling berapa lama bisa mengajari anak? Apalagi guru sekolah minggu.
berapa jam dalam satu minggu untuk mendidik anak kita? Tapi kita sebagai orang tua adalah orang yang sering berinteraksi dengan anak, yang sering bertemu dengan anak. Oleh karena itu, gunakan kesempatan itu untuk mendidik anak di dalam iman. Amin. Amin. Puji Tuhan, ini firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mari bersama dengan keluarga kita kuat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan hati kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur untuk keluarga yang kami miliki. Untuk anak-anak yang Tuhan percayakan di dalam keluarga masing-masing. Tanggung jawab telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini untuk mendidik anak di dalam iman mereka kepada Tuhan. Mampukan kami sebagai orang tua untuk menyiapkan anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang memiliki karakter Kristus, yang mengasihi Tuhan sepanjang hidupnya. Roh Kudus yang mengajari, Roh Kudus akan memampukan. Begitu juga dengan kami, calon orang tua. Biarlah melalui firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini, kami juga mempersiapkan diri kami sejak dini untuk membangun keluarga yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Sepanjang bulan ini kami sudah belajar banyak hal tentang keluarga yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengarkan satu bulan ini tentang keluarga membawa kami dalam pemahaman yang baru untuk membangun keluarga yang sehat, keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami terima firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.